bisnis ini bisa menjadi solusi. Itu sih yang terpenting dari pasti kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lain seperti yang tadi disampaikan sama Pak Marcel. Itu sih yang saya lihat dari Pak Dewa. Terima kasih Pak Dani. Oke, thank you Pak Adlan. Ya, jadi Pak Adlan mengatakan bahwa orang nggak punya email aja, Pak Dewa nggak punya email, tapi join loh Bapak Ibu. Ya. Kan? Ya, mantap. Memang 2012 seperti itu Bapak Ibu ceritanya. Banyak yang nggak punya email tapi join Bapak Ibu ya. Jadi Anda sekarang itu harus lebih percaya diri Bapak Ibu ya. Di era sekarang ini lebih percaya diri. Oke, thank you Pak Adlan. Oke, mungkin yang kedua nih dari Pak Andre dulu deh. Pak Andre. Ya. Ya. Ya, menanggapi Pak Ada tadi ya, saya ingat juga saya nggak punya email Pak Dani, ada emailnya Polare, tapi saya nggak pernah buka juga, yang buka terus karyawan saya. Kedua, saya nggak punya alat untung karyawannya berarti. Ya. Saya nggak punya alatnya Pak, jadi dulu itu pakai kertas, belum ada flip chart juga ya, di awal-awal kan belum ada flip chart ya. Nah, tapi ya itu kembali lah, kita waktu itu memang pilihan ya, kita yang join tahun 2012 itu orang-orang pilihan, orang-orang yang bisa melihat masa depan ya, tukang ramal semua ini pada yang join ya, jadi bisa melihat masa depan. Dan kedua itu terjadi karena kita percaya sama pengundang, itu yang ternyata pokok utamanya ya. Jadi meskipun misalnya apa yang disampaikan oleh pengundang saya waktu itu misalnya disampaikan oleh orang lain yang saya nggak tahu dekat, ya mungkin saya tidak begitu percaya pada ini ya. Jadi karena pengundang saya orang yang saat itu dekat, ya, jadi saya otomatis saya percayalah, dan juga saya berpikir secara risiko untung rugi Pak Dani. Pedagang kan gitu. Sama kalau saya dulu waktu di wedding, misalnya ikut pameran aja Pak Dani. Saya tuh hitungnya untung rugi aja. Kalau saya ambil stand yang murah, ya, saya itu kira-kira untungnya di mana. Nah, kalau saya berani ngambil stand yang di depan misalnya, wah harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat Pak Dani. Tapi untung saya selama untungnya lebih besar, saya lebih milih yang bayar 3 kali lipat tadi Pak Dani. Oke. Ibaratnya begitu ya, itu kalau saya mindset bisnis saya seperti itu dulu. Jadi saya pikir kalau dengan modal yang segitu $2.000, saya berpikir oke, waktu itu ya saya nggak ngomong itu uang kecil waktu itu, ya uang besar juga buat saya. Tapi saya berpikir berapa kerugian saya kalau saya tidak mencobanya, gitu mungkinan kerugiannya. Sedangkan kalau saya mencoba, saya kehilangan uang sekian, ya kan? Nah, saya berpikir, saya pernah nggak kehilangan uang sekian? Oh ya, sering gitu dulu. Sering sekali, kan? Jadi bagi saya, ya udahlah. Saya lebih baik mencoba, tapi misalnya tidak berhasil, daripada saya nggak pernah mencoba. Itu. Ya. Kalau dari materi startup yang disampaikan Pak Dewa, tadi sangat luar biasa. Saya belajar lagi penekanan mengenai pengkondisian. Jadi, langkah-langkah yang kita lakukan, itu meskipun sudah benar, ya polanya benar, urutannya benar, ya, ngopi time ya, kemudian how are you dan sebagainya benar sudah urutannya. Tapi kalau tidak dengan plus pengkondisian, itu hasilnya juga nggak maksimal gitu. Jadi kalau banyak orang, kenapa ya Pak, udah benar loh saya ini melakukan langkah-langkahnya, tapi nggak pakai pengkondisian, kenapa hasilnya tidak bagus gitu ya. Nah ternyata setelah kita cek, ternyata pengkondisiannya yang kurang mumpuni lah ya, kurang canggih gitu ya. Nah itu yang perlu kadang-kadang perlu pelajari. Karena kalau cuma sekedar how are you, sekedar presentasi, semuanya itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang susah Pak Dani. Apalagi sudah disiapkan oleh tim, tinggal ikut aja, itu kan nggak susah. Nah, buat orang baru, awal yang perlu Anda pelajari adalah kemampuan untuk pengkondisian, kemampuan untuk edifikasi. Ya, sementara buat orang baru itu adalah bahasa yang baru Pak Dani. Ya kan? Promosi ya, mereka tidak biasa untuk mempromosi, mungkin nggak biasa, mungkin ya beberapa orang. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Ya, kalau orang yang memang dia jago promosi, misalnya dia pedagang, seperti saya kan jago promosi dulunya karena memang dagang ya. Jadi ya bagi saya paham banget apa itu edifikasi. Tapi buat orang-orang baru kadang-kadang nggak paham. Ya, jadi menurut saya, kalau yang lain-lain teknis itu saya rasa itu mudah dan bisa dipelajari. Itu sih Pak Dani. Ya. Siap. Oke, mungkin nih dari Pak Gusti nih, sponsornya Pak Dewa nih. Oke, silakan Pak Gusti. Kira-kira apa nih Pak Gusti? Sharing apa nih? Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Pak Marcel, Pak Dani. Pak Gusti. Sore Pak Gusti.
mendengar sharingnya Pak Dewo jadinya mengulang masa lalu jadinya. Ketika masih muda Pak ya. Bagaimana kita memulai bisnis di tengah produk yang belum bisa kita tampilkan. Kedua, memulai bisnis di tengah bonus yang belum bisa kita tunjukkan. Ya, betul. Modalnya nekat, yakin, dan bisa melihat visi. Karena kebetulan saya dengan Pak Dewo sahabat lama, sama-sama sudah memiliki bisnis di bidang konvensional yang notabene belum ada keamanan dari sisi finansial. Jadi ketika saya sendiri dipresentasi oleh, jujur yang pertama itu undang teman baik saya juga, karena saya percaya dengan teman saya dia yang mempresentasi Pak Marcel. Jujur saya nggak ngerti di awal, saya dipresentasi di Poparis. Yang saya lihat hanya produknya Pak Marcel menceritakan bahwa video akan dibutuhkan banyak orang. Dan kebetulan saya sendiri emang pengusaha properti butuh media itu. Padahal waktu itu belum bisa ditunjukkan juga produknya. Tapi karena percaya dengan penggunaan saya bagus, saya join. Cuma setelah join, nggak ngerti cara menjalankannya. Cara mengundang juga salah. Tadi Pak Dewo memang true story itu. Saya ingin sukses, tapi nggak bisa mengundang saya duluan datang, saya telat. Ya wajar, karena masih kerja di konvensional. Terbentuk terus, tapi komitmen ada. Ya. Nah, jadi setelah mendengar presentasi Pak Dewo, jadinya tersentuh lagi bahwa memang apa yang dibilang sistem memang betul adanya. Jadi kalau kita mau sukses, tinggal ikuti sistemnya aja, tinggal kita tingkatkan penekanannya, betul yang dibilang Pak Dewo tadi, bagaimana kita bisa mengkondisikan, karena pengkondisian paling utama. Nah, betul Pak Andre Polari bilang, kalau udah kita pengalaman di bidang marketing, pengalaman di bidang pengkondisian, orang akan lebih mudah masuk. Nah, sedangkan Pak Dhani juga ingat mungkin dengan saya orangnya teknik sipil apa adanya, tidak bisa edifikasi, nggak bisa sama sekali. Tapi jujurnya Pak Dewo percaya dengan saya, banyak orang percaya dengan saya. Jadi konsep yang saya jual itu kepercayaan. Jadi siapapun teman-teman yang jalankan di sini betul. Nah, apa yang saya alami, Pak Dewo alami juga. Saya juga tidak mengambil paket pembeli di awal. Makanya duluan orang lain yang join, setelah itu setelah jalan, baru saya join dengan keluarga. Jadi penting sekali ikuti sistem lebih awal, joinkan family, jangan berpikir panjang lagi. Karena ini bisnis masa depan yang tak bisa diubah-ubah lagi posisinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut seminar malam sore hari ini, jangan ragu-ragu lagi, jangan mengulang kesalahan saya, jangan mengulang kesalahan Pak Dewo. Mungkin itu Pak Dewo yang saya bisa sharingkan. Ya, thank you Pak Gusti. Ya, jadi ada keyakinan baru Pak ya, kepercayaan kepada Pak Gusti ya. Oke. Ya, thank you Pak Gusti. Ya, betul Bapak, kita harus percaya dulu Bapak sama pengguna kita Bapak ya. Oke, lanjut mungkin dari Pak Josi nih. Silakan Pak Josi. Ya, halo, selamat siang Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dewa, jelas banget. Ada satu highlight sebenarnya yang saya highlight dari Pak Dewa ya, peran. Nah, peran ini akan menentukan marketnya kita Bapak Ibu. Ya, di awal di sesi pertama Pak Marta tuh bilang, sales itu nggak punya visi misi. Betul ya? Jadi kecuali kita ini kerjanya di Toyota diceritain visi misinya. Cuma kalau cuma sales doang ya Anda bisa beli dari mana aja itu mobil gitu loh. Ya mau sales mobil apa aja Anda nggak perlu visi gitu. Anda cuma tahu produknya seperti apa, perbandingannya seperti apa, kenapa saya harus beli ini ya sudah. Anda bisa jualan gitu loh. Nah, cuma kalau kita lihat dari perannya yang tadi diceritakan sama Pak Dewo ini kan berbicara mengenai kita bukan masalah produk, tapi masalah kita ini jadi bisnisnya. Nah, otomatis marketnya kita kalau seperti itu ya beda. Pak Gusti cerita ke Pak Dewo bukan masalah produknya, tapi bagaimana ini bisa jadi solusi untuk Pak Dewo. Kan intinya gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang kita ini suka salah market di awal karena kita nggak tahu peran kita itu seperti apa. Nah, buat saya sih sebenarnya ini jadi krusial. Ya, tadi Pak Dewo cerita mengenai identifikasi hot button. Ya, kalau kita target marketnya pengguna, hot button itu nggak berguna buat kita. Masa kita nggak mungkin kita center orang yang mau pakai produknya kita tanya family-nya gimana, occupation-nya gimana, rekreasi atau dibutuh uang atau enggak, kan nggak mungkin. Nah, peran kita bukan di situ gitu loh. Peran kita itu adalah bagaimana kita bisa melihat ini sebagai solusi. Yang kita jual ini adalah solusi. Ya itu sih sebenarnya Pak Doni ya. Ya, oke. Saya tangkap dari Pak Josi adalah peran dan kita harus punya visi misi Pak Ibu. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu di sesi closing Bapak Ibu ya, Pak Marcel mungkin ingin memberikan poin penguatan buat teman-teman kita semua. Ya silakan Pak Marcel. Ya teman-teman, jadi waktu Anda bangun pertama kali, apa yang Anda mau lakukan itu menentukan peran Anda. Contohnya, ada berapa orang terbiasa
Pas dia join pertama kali, siapa yang mau beli video conference ya? Nah, dengan hanya berpikir begitu saja, Anda sudah jadi sales, Bapak Ibu. Percaya deh, waktu Anda presentasi ke orang itu, Anda tuh pasti ngomong produk lebih banyak. Ya kan? Dan tidak ngomong visi-visi dan tidak ada ngomong rencana ke depan. Pokoknya produk bagus. Ini yang salah dengan itu. Tapi masalah kalau Anda mau besar, Anda tuh bukan cari, yang di awal tuh bukan cari customer, tetapi cari tim inti, Bapak Ibu. Betul. Nah, ada orang yang otaknya cari customer, gak apa-apa, dia joinkan 10 orang join, tapi nggak ada yang jalan semua. Kenapa? Loh, yang pertama ditawari, dia bilang, kamu beli produk ini bagus. Dia beli karena beli produk, bukan karena beli visi. Oke, masuk akal. Itu lebih komplit daripada produk. Dalam produk, dalam visi itu ada produknya, gitu, yang meyakinkan. Nah, kalau Anda lihat baik-baik teman-teman hari ini, ya Bapak Ibu, siapa yang ngerasa bahwa kualitas videonya meningkat tajam, Bapak Ibu? Anda lihat. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, cara kualitas videonya akan meningkat tajam, akan meningkat lagi Bapak Ibu di sini. Tetapi Bapak Ibu, ada lagi yang akan muncul Bapak Ibu ke depan nanti. Ya, dan itu sudah ada siap Bapak Ibu sekalian untuk untuk meningkatkan keyakinan kita bahwa kita akan siap mengambil market baru dalam industri video yang belum diambil sama orang lain, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, tapi sekali lagi bukan karena video ini jernih sekali orang join, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang terjadi setelah jernih? Apa yang terjadi nanti? Pak Gusti join karena percaya bahwa video akan booming nantinya. Nah Bapak Ibu, simpel sekali. Enak banget kalau orang udah percaya dari awal. Aku tanya sama mereka, menurut kamu video komunikasi sekarang dibutuhkan apa nggak dibutuhkan? Dibutuhkan. Nah, menurut kamu, saya tanya sama dia, nah video komunikasi ini dibutuhkan sekarang aja, pasti masa depan terus akan dibutuhkan. Ya, sampai terus ke depan. Pertanyaannya, saya bilang, ya menarik nggak kalau kamu tuh bisa kerjasama membangun sebuah bisnis video komunikasi di tahun-tahun awalnya, di momentum-momentum awalnya. Oke, masuk akal. Itu sudah membuat orang tuh, saya bilang udah kena visinya, baru enak ngomong belakang. Nah kalau dari awalnya dia bilang video komunikasi bakal mati, orang lebih suka ketemu tatap muka, nggak suka pakai video. Saya mau ngomong apapun mereka bilang, saya nggak percaya di awalnya. Ya, betul. Bapak Ibu, saya suka sekali yang namanya menyamakan visi dulu sama orang-orang baru. Oke, masuk akal. Ya, peran. Setuju ya? Nah makanya Ya, Bapak Ibu, saya waktu pertama kali presentasi, saya selalu pingin buat orang itu jadi tim saya. Seperti itu. Jadi udah beda banget saya cara ngajak mereka gitu loh. Nah, kalau saya ngundang mereka, itu bukan lagi, Pak saya mau menawarkan. Nah, itu kan udah penjual itu. Kalau saya cerita, bro, saya bilang, punya duit 100 juta nggak? Nganggur. Buat apa? Aku mau ngajak joinan nih, bisnis. Nah, itu kan udah beda banget gitu loh. Saya mau ngajak joinan bisnis yang bisa dengan modal 100 juta misalnya. Sama saya bilang, bro, aku mau nawarin sesuatu sama kamu. Nah itu bahwa duit saya akan hilang. Tapi kalau bisnis ada kerjasama menguntungkan modal 100 juta, ya mungkin bisa dapat lebih besar daripada itu nantinya gitu loh Bapak Ibu, nangkap ya. Segala-galanya. Siapa yang Anda undang itu berubah segala-galanya. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Seperti itu. Ya, itu sih mungkin Pak Dhani. Jadi, ya, teman saya tangkap poin dari Pak Marcel nih. 1 minggu, 2 minggu depan ini, fokuslah untuk bangun tim ini. Ingat ya, broker properti itu dia cari pembeli. Langsung cari siapa yang beli rumah, dia broadcast rumah bagus gitu. Developer properti enggak loh. Kalau rumah udah jadi, dia itu cari yang namanya tim. Di marketing ya kan, dia bangun salesnya. Seperti itu. Nah sekarang Anda mau jadi broker, atau Anda mau jadi developer? Nah, peran apa yang Anda mau ambil? Itu berubah total, Bapak Ibu. Ya, enak banget kalau Anda tiap hari telepon orang cuma ngomong gini, bro, tertarik nggak dengan bisnis franchise sekarang nih? Kenapa ya? Ya, aku mau ngajak joinan franchise sih. Mau ikut nggak? Gitu aja ngomongnya. Beda banget kalau Anda bilang, bro, Pak, saya mau cerita, mau nawari, ada waktu nggak kapan ketemu? Wah, udah malas banget. Setuju, teman-teman semuanya. Beda banget kan kalau Anda cerita itu ke sama. Nah, jadi, coba teman-teman tanya teman Anda yang mau kerjasama dengan Anda, gitu loh. Seperti itu. Nah, supaya dia supaya orang tuh lebih yakin lagi dengan kerjasama ini, Anda harus bisa ngomong visinya. Terus, bila perlu Anda bisa ceritakan partner Anda yang Anda kagumi. Sekali lagi ya, orang akan senang sekali kerja sama orang yang dia kagumi. Jadi kalau Anda bisa nggak usah jual bisnisnya, jual partner Anda, kena.
setuju ya, paham ya, bro? Setuju Pak Marcel. Mau Pak Josia, saya ini lagi mau joinan usaha di bidang digital. Nah, saya yakin banget bisa berhasil ini. Kenapa? Bro, partner saya ini GM-nya Power Group ini. Nah, dia ini selama di sana, terus dia lama-lama ngeliat ada peluang. Internet tambah kencang, ini pasti peluang. Nah, saya tuh yakin banget. Saya nggak punya pengalaman. Saya cuma punya teman. Saya bisa jualan. Tapi saya yakin banget kalau saya bisa join sama Pak Ardan ini. Dia GM-nya sana. Nah, jadi saya lagi cari partner lagi, gitu. Nah, Ya. kamu ada waktu jam 5? Supaya saya bisa ngajak ngobrol sama Pak Ardan, gitu. Nangkap Bapak Ibu ya. Jadi saya dia kagum dulu dengan Pak Ardan. Baru ya itu enak banget. Kalau dibilang nggak usah, jangan-jangan. Berarti dia tuh bukan kagum. Anda itu cuma komat kamit aja gitu loh ngomong Bapak Ibu sekalian. Ya. Teman-teman ada biasanya. Sebenarnya begini. Pak Josia, saya mau kenalin kamu sama teman saya yang luar biasa. Pokoknya hebat. Ini orang pokoknya dahsyat. Itu kata-kata orang, ngerti nggak? Hebat, luar biasa, dahsyat. Itu adalah kata-kata orang yang nggak tahu mau ngomong apa. Benernya dia nggak respect sama orang ini. Ya. Sekali lagi, buang kata-kata hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kasih kata-kata penjelasan. Betul. Apalagi yang bilang kayak gini, wih, bro, temanku ini gila bro, ini orang bro, gila. Gila. Nah, sekarang gimana? Mau kagum gitu loh. Masa gila, dahsyat, hebat, luar biasa. Itu jangan dipakai. Luar biasa. Penjelasan. Betul. Ya. Kita undang ya pembicara kita yang luar biasa. Kalau itu jangan. Paham ya? Ya, jelas Pak Marcel. Dan aku nih kemarin ada ngobrol sama sahabat. Beliau ini bisa wedding organizer. Cuman sekarang kan wedding kan nggak bisa jalan. Tapi kan orang pengen wedding tapi merayakan secara online kan bisa. Nah, kebetulan sekali dia lagi fokus bahwa ini. Aku yakin pasti berhasil bro. Kenapa? Bro ini 15 tahun di wedding bro. Ya, Gitu. betul. Ya, jadi saya mikir, ya keberuntungan saya lebih tinggi kalau saya kerja sama orang ini. Nah, terus, kan saya ini kan butuh kenalan banyak di Surabaya nih kan, gitu loh. Nah, saya ingin ajak joinan, gitu loh. Saya rasa kamu cocok untuk dengar ini. Kan beda banget. Nah, cuman kan Betul. belum tentu Pak Andre, sahabat saya Pak Andre ini cocok sama kamu. Nah, saya ingin ngajak kamu ngobrol dulu, tukar pikiran. Kalau ada kecocokan kita ngomong deh kerjasamanya. Tapi kalau nggak ada kecocokan ya udah cuma saling kenal gitu loh. Cuman kalau aku cocok sama kamu dan Belum tentu Andre cocok. belum tentu Pak Andre cocok sama kamu loh dan. Ya. Ya. Gitu. Dan tapi jangan harap apapun dulu ya, soalnya kan aku nggak bisa janji apapun. Ngobrol dulu aja. Betul. Bisa. Menang udah pasti. Iya udah, jangan kecewa bro. Saya cuma cerita dulu di awal. Jadi itu kayak kita mau wawancara orang enak banget gitu. Ya, setuju. Nah, tapi kan saya nggak bisa bilang dan aku mengenal sama kamu temanku dahsyat, dan gila dan luar biasa dan orangnya itu, oke? Ya. Dahsyat, hebat, gila, luar biasa ya kan? Siapa yang bisa ngundang orang kerjasama dan jual apartemen buat orang lain kagum sama apartemen? Iya. Hah? Bisa? Bisa. Bisa ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sektor sama Anda, itulah yang dikerjakan oleh promotor-promotor hebat, yang dikerjakan oleh yang namanya Don King zaman dulu ya. Ya. Dia properti juga tahu ya. Ya. Benar-benar dulu ya gitu-gitu aja. Tapi yang bisa buat panas ini, Holyfield mau lawan Mike Tyson, ya dia yang buat panas. Mike Tyson berlatih seperti ini, Holyfield luar dunia gini. Wah, terus Mike Tyson-nya banting-banting, wah, buka bajunya mau nah, itu kan diatur semuanya. Nah, di Indonesia tuh ada yang pertandingan seru-seru kayak gitu, tapi kan kenapa gak booming? MC-nya kurang. Promotornya kurang jago. Luar biasa dan penting pula, ya. Kan kurang bagus gitu lah teman-teman ya. Ya, teman-teman. Jadi kita ini Indonesia tuh suka jual bahan mentah, minyak mentah, tidak pernah diproses, kulit dijual mentah, gitu loh. Nah sama, apa yang dijual mentah-mentah itu Nggak ada harganya. tidak ada. Dikemas dulu baru dijual. Ya. Ya, siap ya.
Makanya dulu siapa Mas? ngomong sama Pak Edi kan ini bro, Pak mentor kita namanya Pak Marcel ya kan. Beliau ini tulis buku begini. Nah, Pak Edi-nya kena gitu loh Bapak Ibu, nangkap gak? Bukan informasi luar biasa. Kenapa? Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Ya, teman-teman ngomong aja kalau kenapa? Iya, kenapa lu? Aku juga nggak tahu kenapa orang ini. Orang ini kenapa? Nggak tahu juga. Sama jawabannya kayak gitu. Iya. Oke. Siap. Ya, Anda identifikasi upline tidak boleh pakai kata-kata luar biasa hebat, ya. Nah, gila itu nggak boleh. Ya, betul. Harus ada storytellingnya. Ya, kasih ya. Pak Dekolare itu udah tahu orang berkali-kali. Mas berusaha normal selama ini. 50 kali berusaha normal. Adalah apa yang saya udah gila. Akhirnya, Bapak Ibu, apa kita gila sekarang ini gitu kan? Kita nggak tahu kan apa lagi juga ada beban. Kalau orang berturut-turut gitu. Iya. Siap. Oke. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Ya, kita bangun tim ya. Ambil peran Bapak Ibu. Siap. Anda itu mau bangun tim inti. Ya, siap. Thank you banyak Pak Marcel, Pak Thank Josi, you, Pak Pak Rizky, Marcel. Pak Andri, Pak dan Pak Dewa. Terima kasih banyak ya. Teman-teman, semoga sharing dari para leader Anda ini bisa bermanfaat buat Anda semua dan tim Anda ya. Dan kita ketemu lagi di Startup Online minggu depan, Bapak Ibu. Ya. Sampai ketemu, Bapak Ibu, teman-teman. Thank you. Saya undur diri. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih.